ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Sesuai dengan keputusan Jaksa Agung tahun 71 ya. Kemudian melakukan pelarangan kegiatan penyebaran ajaran yang dilarang, dalam arti bukan lembaganya tapi kegiatannya, ajarannya. Coba saya tanya yang ada di sini, yang sudah dari tahun 2004 sampai sekarang, yang baru keluar aja, apakah ajarannya berubah? Apakah ajarannya ada perubahan? Tidak ada perubahan. Dia tetap seperti itu. Tambah dati. Itu silakan suratnya dibaca sendiri, sudah ditempelkan di situ sebagai bukti bahwa tahun 2004 itu dari Kejaksaan Agung sudah mencermati dan sudah melihat bahwa LDI itu tetap mengajarkan ajarannya Islam Jamaah yang sudah dilarang dari tahun 71 dan sudah difatwakan sekitar tahun 70-an oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, bahwa itu ajaran yang berbahaya bagi negara maupun agama, bukan ajaran agama Islam yang sebenarnya, bukan. Itu dari tahun 70-an sudah. Berarti 71 ke 2004 itu berapa tahun? 71 ke 2004. 71 dari 34 tahun, 35 tahun. Baru pinternya apa bahasanya? Fatonah bitonah. Budi luhur berkelit itu, lobby sana, lobby sini. Sampai 2004 lah baru Kejaksaan Agung baru mengeluarkan istilahnya keputusan lagi agar LDI itu yang jelas-jelas masih mengajarkan ajaran Islam Jamaah, ibaratnya untuk dibina bersama para ulama dari Majelis Ulama 2000. Kemudian 2005 sebagai hasil musyawarah nasional ke-7 ya, Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan LDI sebagai salah satu aliran sesat yang harus ditindak tegas oleh pemerintah. Ini keputusan musyawarah nasional Majelis Ulama di 2005. Masya Allah, sudah berapa tahun yang lalu. Itu di situ tertera dalam hasil keputusan musyawarah saat itu. Kemudian yang ke-7, September 2006, berarti setahun berikutnya setelah Majelis Ulama membuat pernyataan bahwa LDI adalah salah satu aliran sesat di Indonesia 2005. 2006 LDI melakukan klarifikasi ya, ke pimpinan MUI pusat dan menyampaikan klarifikasi. Satu, LDI telah menganut paradigma baru. Jadi saat itu 2006 ya, saya di Mekah, tapi saya dengar saat itu ketuanya masih namanya Pak Abdullah Syam, ingat ya. Nah, itu datang ke Majelis Ulama Pusat Indonesia dan memberikan klarifikasi. Satu, LDI telah menganut paradigma baru. Pernyataannya begitu. Kemudian ini banyak yang nggak ngerti nih. Kita yang keluar ini pun juga dulu nggak tahu, ini nggak ngerti. Ya, banyak yang nggak ngerti. Yang ngerti ya paling orang-orang atas saja. Itu pun mereka katakan ini sebagai budi luhur saja. Budi luhur saja. Kemudian LDI bukan penerus atau kelanjutan gerakan Islam Jamaah, serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan ajaran Islam Jamaah. Dulu memberikan klarifikasi seperti itu, tapi ini kebohongan, saudara. LDI tidak menggunakan atau menganut sistem keamiran. Coba yang baru keluar ini, sampai sekarang masih ada kan? Hari ini nih lagi acara baiat nih,
Iya, ada WA-nya teman-teman yang masih bunglon di dalam. Jam 8 ini, jam 8 tadi di gedung Wali Barokah, yang laki-laki lewat sebelah selatan, yang perempuan lewat sebelah utara harus bawa surat sambung dari kelompoknya. Nanti baiat di lantai 2 masih sampai saat ini. Tapi 2006 dari LDII itu sudah datang ke Majelis Ulama menyatakan mereka sudah paradigma baru, sudah nggak menganut sistem kameran. Itu bohong, itu bohong, bitonah itu mereka. Kalau di Syiah namanya takiyah mereka. Kemudian LDI tidak menganggap muslim di luar kelompok kita sebagai kafir atau najis. Ini bohong juga, sampai sekarang tetap takfir itu. Kok tahu? Ya saya dulu kan mendoktrinnya. Ini juga depan saya banyak ini, para pendoktrin ini. Kemudian LDI, ini saya bacakan ulang supaya kita semua yang belum pernah tahu supaya tahu. Bagi LDI yang mendengarkan, apakah yang langsung ada nggak yang masuk ke sini pura-pura? Gak apa-apa kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak mungkin menyaksikan dari tayangan ini langsung. Perhatikan, ini pernyataan dari ketua dan pengurus LDI pusat kepada Majelis Ulama pusat seperti ini. Kemudian LDI bersedia bersama ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu tahun 2006. Kemudian kalau sekarang sudah diganti ketuanya ya. Yang ketujuh, yang ke berapa? 8, baik, ke 8. 50 tahun ke atas bedanya. Baik. Poin yang ke-8 ya. Hilang. Pada 8 Maret 2007 LDI mengeluarkan pernyataan. Ini pernyataan lagi. Kalau yang 2006 itu langsung datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia. Kalau 2007-nya itu mengeluarkan pernyataan hasil Rakernas 2007 dalam SK DPP LDI nomor 2 Rakernas LDI Romawi 3 2007 menyatakan LDI sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan telah memiliki paradigma baru. Sebagai hasil Munas ke-6 LDI tahun 2005 menerapkannya dalam segenap aktivitas organisasi. Paradigma baru itu artinya sudah bukan Islam jamaah, maksud sudah tidak ada keamiran, sudah tidak mengkafirkan umat Islam yang lain, sudah mau sholat dengan yang lain, seputar itulah maksudnya. Kemudian LDI bukan penerus kelanjutan dari gerakan Islam jamaah, ini menguatkan ya. Yang ketiga, tidak menggunakan ataupun menganut sistem keamiran. LDI tidak menganggap umat Islam di luar LDI sebagai kafir atau najis. Masjid LDI yang dikelola oleh LDI terbuka untuk umum. Ini pernyataannya, silahkan dibaca lanjutannya. LDI dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari alumni pondok LDI, gurunya maksudnya. Yang berikutnya, LDI tidak pernah mengajarkan kepada warganya untuk menolak diimami oleh orang di luar warga LDI. Kemudian LDI bersedia bersama dengan ormas-ormas Islam lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana ditetapkan oleh Majelis Ulama. Ini semua saudara, coba saya tanya yang di depan saya, ini benar apa bohong? Bohong. Sampai sekarang. Jadi ini sudah ditulis sebagai hasil Rakernas dalam buku keputusan, tapi ini bohong. Ini yang mereka sebut sebagai bitonah rahasia takiyah. Oh, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Kemudian tahun 2008
MUI melakukan pemantauan, penelitian dan pengkajian terhadap pelaksanaan paradigma baru yang dijanjikan oleh LDI 2008-nya, mulai dengan melibatkan stakeholder terkait termasuk mantan pengikut Islam Jamaah LDI untuk mendapatkan informasi penyeimbang dari yang disampaikan oleh LDI. Setelah dilakukan itu, istilahnya itu saudara, ketahuan bahwa mereka hanya bohong-bohong saja, tidak ada perubahan. Sehingga pada yang ke-10 ini, pada tanggal 19 April 2021, berapa itu? Berapa tahun itu? Dari 2008 ya, benar ya, ke 2021, berapa tahun? 13 tahun. Itu. Kalau di dalam dulu saya masih di LDI menyatakan ini pertolongan Allah, karena kita berdoa Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma mastur auratina, begitu dulu. Jadi mendoktrin atau didoktrin oleh imam-imam di atas itu kepada jamaah, ini pertolongan Allah, Allah menyimpan rahasia, merahasiakan kebenaran kita ya, gitu. Jalan tunggal kita masuk surga itu, begitu, keyakinannya begitu. Itu doktrin yang sudah tidak bisa menghilang dari akal pikiran orang-orang yang oleh Allah belum dibuka hatinya. Jadi pada tahun 2021 itu ya, dilaksanakan pertemuan antara Dewan Pusat Majelis Ulama Indonesia dengan DPP LDI untuk membahas pelaksanaan paradigma baru LDI. Jadi 2008 itu sudah indikasi tidak melaksanakan itu sudah ketahuan, tapi dengan lihainya LDI itu masih bisa meredam sampai 13 tahun. Hebat, hebat kesesatannya. Di sana ada namanya program apa, masih ingat Mas? Sobat obat pokat. Apa lainnya? Sobat obat pokat. Sobat itu cari persahabatan. Makanya di sana di LD itu ada tim gambut. Coro Jawa itu gambut. Mungkin ada di sini banyak tim gambut. Gambui pejabat, gambui kepolisian, gambui ulama kalau ada ustadz, gambui tokoh-tokoh. Gambui itu ya mendekati sampai jadi sahabat seakan mereka baik, sampai umpama melakukan ketahuan yang seperti ini, orang karena sudah sahabat, karena sudah sahabat sudah gak enak gitu. Api kok lagi. Makanya para tokoh-tokoh, maaf ini oknum ya, bahkan dari ulama juga, kalau ditanya tentang LD jawabannya api. Api itu kena, itu kena prank gitu. Kalau sekarang bahasanya kena tipu, kena tipu seperti itu. Ini ya, perhatikan coba, tahun 2021 berarti berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ini mereka datang ke kantor MUI pusat ya. Dalam pertemuan tersebut ketua umum LDI sudah ganti. Kalau dulu Pak Abdul Hasan, ini sekarang Insinyur Haji Kriswanto Santoso. Kalau di dalam namanya Bapak Kiai Haji Insinyur, nggak tahu ngajinya di mana ya, mondoknya di mana jadi Kiai Haji, nggak tahu. Untuk pelaksanaan paradigma baru mau dibahas. Dalam pertemuan tersebut ketua umum LDI Haji Kriswanto Santoso dan sekretaris umum LDI namanya Dodi Taufik Wijaya disaksikan oleh pihak pimpinan Majelis Ulama Indonesia menandatangani surat pernyataan yang menerangkan bahwa di 2021 baru masih crash istilahnya berapa tahun yang lalu. Satu, dia mengatakan dalam pernyataannya, LDI belum menjalankan paradigma baru secara baik dan sungguh-sungguh. Coba, berarti memang belum. Dia mengakui, karena dengan bukti-bukti yang fakta-fakta terutama yang dikeluarkan itu kan bersuara semua. Yang diceraikan dengan anak istri semua bersuara di sana. Ada bukti-bukti otentik dan nggak bisa menghindar. Bahkan ada suaranya Pak Kriswanto ini yang
dia nggak bisa menghindar. Sehingga dalam pernyataan ini LDI belum menjalankan paradigma baru. Tuh. Pak, DPP LDI tidak mengakui kedudukan Abdul Aziz Sultan Aulia sebagai amir atau imam jamaah. Bagi semua jamaah LDI tidak wajib berbaiat kepadanya dan mentaati perintah. Ini jamaah di bawah nggak ngerti kayak gini. Rahasia ini. Makanya kita buka sekarang, barangkali dengan kita jelaskan seperti ini ada yang mau mendengarkan. Jadi 2021 LDI sudah melepas amirnya, menurunkan, berarti men-DNA, memaklumat amirnya. Amirnya sudah diturunkan, sudah nggak sah sebagai amir, harusnya begitu. Tapi ini kan mereka lakukan, kata mereka hanya bitona saja, hanya untuk bohong-bohong saja, ya, cari muka saja. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, LDI bersedia dibina oleh Majelis Ulama baik pusat maupun MUI daerah secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dalam menjalankan paradigma barunya, siap dibina. Kebetulan saya dan beberapa teman diajak oleh Majelis Ulama Pusat untuk mencari solusi pembinaan itu. Kita kasih masukan-masukan. Di antaranya kita bilang dicoba saja diimami sholat Jumatan. Kita usulkan nanti kalau sekali boleh, insya Allah 2 kali 3 kali mereka nggak akan. Artinya di program betul oleh Majelis Ulama Pusat, dicoba sekali, langsung dari pusat putus ke Kediri, ke pondok LDI Bulungan Kediri, putus ke sana dari pusat. Terus akhirnya di sana diterima juga yang imami Jumatan. Setelah ketemu saya dalam pertemuan berikutnya, dia bilang, Ustadz, alhamdulillah mereka sudah mau dibina. Saya bilang, dibohongi dengan. Loh, gimana Ustadz? Loh, saya Jumatan itu, waduh, itu masjid penuh. Iya, tapi itu nggak semua. Jangan pulang dia Jumatan lagi, nggak sah. Terus saya dapat kabar yang dari dalam pondok, ya cerita bahwa saatmu itu datang hanya beberapa orang saja yang di masjid, itunya nggak semua. Yang lain itu di gedung DMC sebelahnya di lantai 4 yang berasi Jumatan di situ. Jadi dari putusan MUI itu di masjid, mereka di gedung daerahan itu DMC. Terus cerita, kita kan pingin ketemu amirnya Pak Sultan Aulia. Kita cari, kita tanya, katanya lagi pagi dibilang lagi ke Jakarta, terus sorenya bilang apa lagi. Saya dapat info nggak ke Jakarta, nggak Surabaya, ke Kebun Karet. Ada itu Mojo Kediri itu ke desa, ngumpet di sana. Saya bilang nggak kemana-mana, Pak Yai, itu ada di situ di Kediri, di Kebun Karet. Kan dibohongi. Nah, betul itu. Setelah beberapa waktu berikutnya kirim lagi mau bina, sekarang udah nggak bisa. Mereka justru kirim surat resmi ke Majelis Ulama mengatakan bahwa yang punya masjid lebih berhak ngimami. Nah, itu saya bilang, itu mereka nggak mau dibina, dan mereka tetap seperti itu. Tetap ajaran Islam jamaah tetap jalan di dalamnya. Kemudian apa nomor 4-nya, PLD bersedia menerima konsekuensi apapun apabila terbukti di kemudian hari tidak melaksanakan baru secara jujur dan sesungguh. Ini janji mereka, pernyataan mereka. Ya kita lihat nanti, mungkin setelah pemilihan umum ya. Kalau sekarang agak susah, mereka suaranya di coba jangan lihat itu sudah pernyataan Pak Kriswanto, dan itu sudah ada tanda tangan semua, ada di atas materai, Kemudian secara khusus Pak Kriswanto ini ketua LDI juga menyatakan di situ, saya dibaca itu kecil itu, dengan ini kami menyatakan bahwa Bapak Haji Sultan Aulia bukan
sebagai amir atau imam LDI karena yang bersangkutan bukan bagian dari LDI dan tidak ada kewajiban warga LDI untuk berbaiat kepadanya. Ini benar apa bohong? Kalau mau bukti yang terakhir, barusan ada acara apa? Hah? Bukan. Rakernas apa? Ketika Pak Presiden datang, Cawapres datang, ada nggak orangnya Pak Sultan Aulia? Nah itu. Pakai kursi roda ada kan? Nah itu imamnya itu. Jadi pernyataan seperti ini hanya sekedar ya memang kalau kepada pejabat, kepada pemerintah, kepada aparat dibilang itu kiai sepuh paling gitu. Sebenarnya bukan, yaitu imamnya Islam Jamaah. Sampai sekarang masih terus mereka katakan dengan pertolongan Allah masih eksis. Masih terus kita ditolong oleh Allah turun temurun ila yaumil kiamah. Itu semboyannya mereka begitu. Baik, itu sudah kita bacakan dengan jelas tentang kedudukan mereka secara hukum di negara kita, bahwa LDI-nya resmi. Kita nggak bicara itu, LDI-nya resmi. Tapi orang di dalamnya dan ajarannya yang disembunyikan itu tetap ajaran Islam Jamaah. Nah, sekarang perlu kita ketahui apa saja pokok-pokok ajaran mereka. Saya ini bukan mengarang bercerita pengalamannya, apa yang dialami dari kecil sampai kurang lebih umur 35 tahun dalamnya. Saya sebagai mubaligh di sana, sebagai penyampai, sebagai pendoktrin, bahkan sebagai penyusun hal-hal yang diperlukan untuk mendoktrin jamaahnya. Hanya saja saat itu saya dalam kondisi memang tidak berilmu, ngertinya hanya ilmu yang didapat dari Islam Jamaah, dari LDI. Setelah saya berguru ke Mekah, belajar di Mekah kurang lebih tahun 2000 sampai 2010 bersama beberapa teman, nanti Ustadz Abdul Aziz yang akan mengisi setelah ini juga bersama beliau ke sana, barulah kita menyadari kekeliruan yang ada di Islam Jamaah dengan organisasi LDI ini. Apa kira-kira poin besarnya di sini? Membuat, perhatikan halaman berapa? 5 ya. Membuat syarat untuk sahnya Islam seseorang. Membuat ini artinya bikin sesuai dengan keinginan mereka, bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah, bukan ijma' para ulama. Mereka bikin syarat. Apa itu? Tidak sah Islam seseorang kecuali jika dia sudah berjamaah. Lalu apa jamaah? Definisi jamaah yang mereka maksud, menurut mereka mengangkat imam dengan cara berbaiat kepadanya dan mentaatinya. Itu. Jadi kalau dirinci berikutnya ya, siapa yang tidak melakukan ini, yang belum melakukan hal ini, walaupun dia sudah melaksanakan 5 rukun Islam, bahkan 6 rukun iman, maka Islam dia tidak sah, masih jahiliyah. Jahiliyah itu kata-kata sama dengan Abu Jahal, jual zaman jahiliyah. Dan kafir, jika mati kekal masuk neraka. Itu keyakinan mereka Islam Jamaah yang ada di LDI sampai sekarang, tidak berubah mereka rahasiakan itu. Begitu kan? Ini saksinya ratusan orang di sini. Kemudian sahnya Islam seseorang dimulai sejak berbaiat kepada imam. Jika mati belum berbaiat, maka matinya jahiliyah, kafir, kekal di neraka. Jadi kalau kita dari luar Islam Jamaah, dari luar LDI, masuk ke mereka ikut ngaji, itu disebut mu'alaf, insaf baru. Nanti kalau sudah diajarkan ilmu sama dia tentang imam, tentang baiat, kalau sudah baiat baru itu sah Islamnya. Sejak itu
Jadi sebelum itu kalau berzina atau apa itu terhapus karena baiat. Jadi belum Islam. Itu. Jadi kalau diteliti pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan Islam yang sebenarnya. Jadi ini manipulasi atau penipuan kepada umat tentang dalil-dalil yang diartikan dengan kemauannya sendiri. Kemudian berikutnya, siapa yang tidak berjamaah, bergabung dengan jamaah mereka, maka hidupnya di muka bumi tidak halal, amalnya tidak diterima. Bahasanya coro Jawa, dua view. Poin-poin penting ini yang saya sebutkan ini, kalau dirinci semuanya nggak habis sehari 2 hari. Jadi pertama, tidak sah Islam kecuali berjamaah. Berjamaah itu apa? Punya imam, terus berbaiat, terus taat kepada imam ini. Yang kedua, baiat, bab baiat. Baiat itu baru orang dianggap mulai sah Islamnya sejak berbaiat. Yang ketiga, yang tidak bergabung dengan mereka, nggak berjamaah, itu hidupnya tidak halal di dunia ini. Tidak halal. Semua pakai dalil. Cuman ya itu tadi, dalilnya disimpangkan. Contoh, tidak sah Islamnya pakai dalil la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bittah. Bai'ah kemudian bittah. Itu dalil tidak sahih, dalil dhaif. Ada perawi yang majhul, tidak dikenal, dan ada perawi yang munqati dan darimi, bukan kutubus sitah yang mereka jadikan, mereka agung-agungkan, bukan. Lemah sekali. Dan itu tidak ada seorang ulama pun yang muktabar, tapi yang muktamad, yang bisa dipegang, apalagi Mekah Madinah, nggak ada yang menyatakan begitu. Syarat sahnya Islam harus berjamaah itu nggak ada. Islam itu ya 5 rukun Islam. Siapa yang mulai syahadat itu mulai muslim sudah, apalagi sudah lengkap. Itu satu keliruan mereka. Yang kedua tadi, berbaiat adalah start awal dari sahnya Islam seseorang. Makanya kalau baru berbaiat, kalau ada zakat itu dapat dia, namanya mu'allaf. Padahal mu'allaf yang benar itu kan nggak seperti itu. Mu'allaf itu orang kafir, kafir tenan, musyrik, penyembah patung, atau Yahudi atau Nasrani, lalu dia masuk Islam. Nah, itu baru dalilnya Quran begitu, hadis begitu, ijma'nya para ulama begitu, nggak ada perbedaan. Ini pemalsuan pengertian dalil. Makanya tadi dalam keputusan Majelis Ulama, Dr. Hamka tadi, Profesor Dr. Hamka itu kan menyatakan ini merusak Islam. Jadi Islam jamaah ini merusak akidahnya umat Islam, ya, merusak akidahnya umat Islam. Sehingga apa yang terjadi berikutnya, ya, kalau sudah siapa yang tidak berjamaah, tidak bergabung, hidupnya tidak halal. Pakai dalil mereka. Apa dalilnya mas? Ada ingat? La yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa amaru alaihim. Kok ingat? Ya dulu kita yang ngajari. Itu dalil dulu ngertinya seperti itu. Karena kalau ditanya, kok maknanya seperti ini? Saya tanya kepada menantunya Pak Haji Nur Hasan, mertuanya, mohon maaf, mertuanya Ustadz Abdul Aziz ini nanti yang menyampaikan. Mertuanya itu menantunya Pak Haji Nur Hasan. Kalau saya menantunya Pak Haji Abdul Zahir, itu imamnya Islam Jamaah yang kedua, anaknya Pak Nur Hasan. Menantunya saya sampai saat ini, bukan bekasnya. Itu istri saya ada tuh di atas. Ini saya cerita begini supaya panjenengan semua yakin kalau ini ada kesalahan. Tidak. Menantunya aja keluar, orang yang diutus ke Mekah aja keluar. Hanya orang-orang yang tertutup akal sehatnya dia nggak mau keluar. Itu. Dulu kami datang itu untuk meluruskan, kurang lebih sampai mendekati 7 tahun, supaya lurus, supaya mereka benar. Tapi mereka tidak mau.
Jadi sekarang imamnya itu pakliknya istri saya, hanya Pak Abdul Aziz Sultan. Itu nggak mau, wakil-wakilnya juga nggak mau berubah, tetap pokoknya harus Islam Jamaah seperti itu. Surganya hanya seperti itu. Kita usulkan begini secara halus begini, akhirnya ditolak dan kita dikeluarkan, dianggap murtad. Allah yahdihi, semoga Allah segera menunjukkan mereka. Tetap kita tidak ada rasa apa-apa, dendam dan lain, nggak ada. Kita hanya kasihan saja. Semoga mereka segera dibuka oleh Allah hatinya, bisa menerima, mau berubah ya. Siapa yang tidak pernah jamaah, tak pernah berau, hidupnya nggak halal. Padahal itu sudah membentuk, mengangkat seorang pemimpin imam perjalanan. Terus la yahillu dimaknai tidak halal hidupnya, pemalsuan mana. Hanya orang-orang yang Masya Allah, kalau saya sudah ngerti itu, kok ya bodoh benar kumbian ya. Kok bodoh banget gitu loh. Saya sampai begitu, gue degedek jelas-jelas la yahillu, nggak ada di situ, lafadznya saja nggak ada keterangan tidak halal hidupnya, itu nggak ada. Hanya la yahillu tidak boleh gitu dong. Tidak halal orang bepergian 3 orang kecuali 1 diangkat sebagai pemimpin perjalanan. Itu toh aslinya. Jadi kalau perjalanan 3 orang ke atas, bikinlah pemimpin 1 supaya satu arah, 1 dijadikan yang jadi pemimpin gitu, pemimpin perjalanan. Nah itu loh, tidak halal hidupnya orang yang tidak punya imam. Sampai belakangan itu yang kita dengar sampai Gilani, saya dengar Gilani itu apa ya, sak mentolo nih ngurungoknya. Nah wong dibilang itulah, mereka perbandingkan, analogikan dengan anjing. Nah asu ae lho sing gak halal dagingnya lah halal urip nek bumi ngene. Di bumi halal. Awake dhewe ora duwe imam ora bae dia. Kalah aja api-apian asu gitu loh coba. Jadi wong-wong njaba iki asu kabeh ngono kare. Masa saking jahilnya orang, dibodoh-bodohi tetap aja terima. Ini ya, kita dulu dengan halus ingin menghilangkan hal-hal seperti ini maksudnya. Kemudian jamaah mereka adalah jamaah yang pertama di Indonesia ini. Jadi lainnya tuh gak punya peluang. Jadi kalau ada dibilang ya, kalau dibilang ke Islam Jamaah di dalamnya LD itu dikatakan, loh jopo ya enek loh sing bayat sing du imam. Pasti mereka bilang gini, di Indonesia itu yang pertama kita. Karena sudah dibayar tahun 41 sebelum Indonesia itu merdeka, pasti begitu. Jadi yang lain itu umpama ada nggak sah itu. Jadi ada 2 biasanya jawabannya. Mungkin juga dulu juga saya yang mengilhami itu, kira-kira loh. 2 jawabannya biasanya. Pertama itu umpama betul mereka begitu, mereka tidak murni Quran hadis. Quran hadisnya tidak mangkul, tidak sah. Gitu. Yang kedua, kalah dulu dengan kita, kalah duluan. Kalah duluan ini pakai dalil apa? Hu bi bai'atil awal wal awal. Jadi ada dalil yang isinya itu adalah untuk kekhilafahan Islam, pemerintah, kekuasaan. Bunyinya begini, sayakunul khulafa la yakunu ba'di nabiyyun sayakunul khulafa. Tidak ada nabi setelah saya, kata Rasulullah. Yang ada itu khalifah, penguasa Islam. Sataksur, mereka akan banyak. Saya turun. Sahabat bertanya, kalau banyak khalifah di mana-mana, gimana Nabi? Kata Rasulullah, fu bi bai'atil awal fal awal. Yang kamu ikuti adalah khalifah, penguasa yang dibayat pertama kali. Itu yang paling sah kamu ikuti. Dan itu mereka ambil sebagai dalil imam yang sembunyi dan sebuah kelompok saja. Itu sangat, Masya Allah, saya setelah baca sejarah tarikh khulafa itu malu rasanya. Jadi kayak orang apa ya, sering saya gambarkan kayak orang buta sok pinter, sok ngerti. Jadi yang ngelihat tuh lucu gitu. Jadi dia nggak ngerti sejarah Islam juga. Umpama ngerti mungkin dia juga nggak mau. Jadi dalil-dalil yang ada namanya himpunan Kitabul Imarah. Kitabul Imarah itu catatan tentang Amir. Itu semua dalil-dalil untuk khalifah,
untuk kekuasaan Islam mereka pakai. Nah, anehnya apesnya apa? Mereka pakai dalil itu, terus nanti dia bilang kami ini hanya imam jamaah, hanya imam agama. Jadi antara dalil yang dipakai dengan kenyataannya itu nggak sama. Kami ini jadi memang orang menetapi agama harus punya imam kayak begitu. Setelah dilihat kenyataannya ya, dalam kenyataan imam ini bukan hanya sekedar imam agama. Pertama, kalau disebut imam agama, dia bukan ahli agama, sudah tertolak dengan sendirinya. Dia bukan ahli agama, bukan orang alim. Yang kedua, kalau dibilang imam agama, kenyataannya enggak. Dia sebagai pemimpin pergerakan di situ, semua diatur, bahkan mirip negara dalam negara, walaupun mereka nggak ngaku. Apa contohnya? Bahwa ulil amri itu adalah bapak imam, itu satu. Ulil amri. Kemudian ya, dari ini nanti yang poin kedua kita baca dulu ya. Konsekuensi dari mengkafirkan itu, mereka seakan punya aturan sendiri di dalam negara ini. Baik, konsekuensi itu. Satu, melarang menikah dengan selain kelompoknya. Siapa yang memaksakan menikah maka seperti mengumpuli hewan. Mereka kelihatannya wapi ya, pakai kerudung, pakai apa, ngaji terus. Tapi itu kalau sampai ada yang menikah dengan orang lain, hukumnya itu sama dengan kumpul kebo tenan. Bukan kebo biasa, ngumpuli kebo tenan. Gambarannya begitu. Ini apakah bukan negara nih? Punya kekuasaan. Sampai pernikahan juga diatur. Pernikahan dalam acara nikah. Melarang salat berjamaah di selain kelompoknya, ini sangat jelas. Yang memaksa salat di kelompoknya berarti salatnya tidak sah. Ada enggak yang dekat-dekat sini terus mau ke sini salat di sini? Yang jamaah masjid sini? Enggak mungkin ada. Umpama ada, mereka itu paling namanya budi luhur. Pura-pura ya, untuk cari supaya tuduhan itu menurut mereka sebukti. Ada mereka nggak mengesahkan sholat di belakang orang di luar mereka karena kafir. Makmumnya itu kafir, imamnya kafir. Tidak membagi waris pada keluarga yang bukan golongan mereka. Jadi kalau sampai ada di antara keluarganya itu ahli warisnya itu yang bukan kelompoknya, misalkan bapak ibunya mati ada warisan, mereka pasti nggak dibagi. Umpama dibagi itu mereka sama-sama kelompoknya gitu musyawarah, ayo hadiah berapa nanti sumbangan nanti dikasihkan. Jadi bukan bagian waris. Kemudian contoh lagi, tidak membagi zakat atau sedekah kepada para mustahik selain kelompoknya. Lihat aja LDI ya sebelah, mungkin nggak ada yang nanti zakatnya dibagikan kepada fakir miskin sekitarnya, itu nggak ada. Kalau itu ada nanti, kalau ada itu biasanya dimintakan dari orang-orang yang kaya, suruh nyiapkan beras khusus untuk dibagikan kepada tetangga yang kafir, yang tidak jamaah. Jadi mereka pura-pura. Tapi zakatnya yang ada pada mereka itu 40% dari zakat itu dikirimkan ke pusat. Ke pusatnya sana, pusatnya di mana? Kediri, Burungan. 40% dikirim sana. Nah, sebenarnya kalau di kelompok-kelompok itu kebagian hanya berapa gitu aja, sedikit. Kemudian menganggap najis selain kelompoknya dan menghalalkan harta dan darahnya. Ini ya, kalau didengar oleh Islam Jamaah atau LDI, mereka bilang ini fitnah. Pasti mereka bilang gitu. Mereka nggak tahu kalau seperti kita yang berbicara ini, kita yang mengalami. Dulu saya masih kecil, memang seperti itu. Pakai dalil innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Najis memang. Belakangan memang itu agak pudar. Agak pudarnya tapi hanya bergeser, tapi tetap menghukumi najis.
Cuman jawabannya beda. Belakangan itu jawabannya mereka orang luar wong jowo iku orang ngerti najis. Gak ngerti najis, mereka cebok, nggak cebok atau nggak ngerti cara cebok sehingga masuk masjid kita najis, maka harus kita sucikan. Itu agak halus sedikit tapi ya tetap menajiskan orang. Harta, darah orang di luar itu halal, itu keyakinan walaupun mereka mungkin nggak bergerak. Berarti ini potensi berbahayanya di masa yang akan datang itu sangat kelihatan betul. Dan bagaimana halal membunuh, halal mengambil harta orang. Nah, kalau yang berlaku sampai sekarang kurang lebihnya begini, ini yang saya tulis ini kurang lebihnya. Kalau nggak ketahuan ya oke, kalau ketahuan budi asor gitu tak. Ini ulamanya sini. Dulu gitu caranya menghukumi. Budi asor itu hanya akhlak jelek, mencemarkan nama baik. Biasanya kalau itu kasus hukum terus dioknumkan, dibilang itu bukan warga kami, biasanya gitu. Strategi mereka. Kalau sudah ketahuan supaya nggak ngambrak ke organisasi, apa ngambrak? Nggak bermasalah di organisasi. Kemudian yang besar lagi ya, tidak boleh bermualat, mencintai dan mengasihi lahir batin selain kelompok. Punya mereka itu, tapi mereka juga nggak ngerti wala wal bara, itu nggak ngerti. Cuman bersaudara itu hanya kelompoknya saja. Kalau kepada di luar kelompoknya itu bukan saudara lahir batin. Coba sampai sekarang mungkin Bapak Ibu yang bukan LDI, coba kalau punya saudara dia pasti begitu, pasti dia menyendiri, eksklusif, kayak bukan saudara gitu. Ya karena memang begitu. Mereka hanya bersaudara dengan sekelompoknya itu. Mereka katakan dulur, apa? Saudara jamaah, saudara yang bukan walaupun tuh bapak sendiri, ibunya sendiri, semua begitu. Kok tahu? Saya mengalami 30 tahun. Saya menyesali setelah ngerti itu innalillah. 30 tahun hidup saya dibikin pisah dari keluarga. Keluarga saya banyak, Nahdien banyak, Muhammadiyah banyak, Al-Irsyad banyak, gak bersaudara sama sekali. 30 tahun saya merasakan ibaratnya sepi, tapi bangga saat itu karena saudaranya saudara ahli surga semua saat itu selamat. Tapi setelah sadar itu, masya Allah, uripku 30 tahun di penjara. Saya merasa di penjara, merasa dibatasi, gak punya saudara. Saudaranya banyak. Jawa Timur itu hampir di kota-kota besar itu, pondok-pondok itu saya masih punya hubungan saudara. Saya anggap semua kafir semua, masya Allah. Ya tidak boleh menyesal terlalu lama ya, tetap bersyukur ya. Cuman itulah yang ada di Islam jamaah, seperti itu keyakinannya, seperti itu pelajarannya, doktrinnya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya yang ketiga, ini yang besar lagi ya, membuat program namanya 5 bab. Jadi masing-masing jamaahnya itu punya kewajiban 5 hal, 5 bab. Ngaji, ngamal, membela jamaah atau sambung, taat. Masih hafal kan? Yang pernah keluar hafal semua. 5 itu. Siapa yang menetapinya maka dia wajib masuk surga, dan siapa yang menolak menetapinya maka wajib masuk neraka. Jalan satu-satunya ke surga. Siapa yang menolak ini nggak bisa masuk surga, guys. Maka itu menjadi nasihat pokok. Apa maksudnya ngaji itu? Ini bawahnya, harus mangkul musnad muttasil versi mereka. Itu yang pokok itu. Kalau jika tidak mangkul versi mereka, maka ilmunya tidak sah dan tidak boleh diamalkan. Nah, konsekuensi atau kenyataan dari sistem mangkul ya, bukan melukul, mangkul mereka ini, imamnya melarang berguru, bahkan mendengarkan ceramah-ceramah dan lain-lain dari terkait agama dari guru selain guru-guru mereka. Jadi setelah didoktrin harus mangkul kepada mereka, harus ngaji kepada guru-gurunya,
karena itu yang bersanad, itu yang mutasil sampai Mekah mereka katakan. Tapi ini semua menipu, jamaahnya ditipu, dibohongi. Kesimpulannya begitu. Walaupun mungkin awalnya dulu nggak niat menipu barangkali ya, tapi kenyataannya kalau disimpulkan menipu, bohong gitu. Ngajinya harus berguru, harus bersanad, ada sambungan guru sampai kepada Rasulullah. Kenyataannya mereka tidak. Mereka bilang dari Mekah, ternyata sanadnya juga nggak ada. Dari Mekah nggak ada. Yang ada juga nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka itu ngaji Quran, makna keterangan kayak gitu. Itu mereka bilang mangkul, tapi kitab rujukannya nggak ada, sanadnya juga nggak ada. Tapi mereka tetap bilang mangkul. Kalau ditanya mangkul dari mana? Dari Kediri. Nanti di Kediri tadi guru-gurunya ditanya dari mana? Nanti mentoknya dari Bapak Haji Nur Hasan. Gitu dah. Terus mereka mengatakan bahwa di luar itu, di luar kita itu tidak ada yang mangkul Musnad Muttasil. Jamaah yang di dalam itu dengerin aja, ya gitu, nggak mau denger ya. Padahal di luar itu, masya Allah, di luarnya lebih cantik, lebih benar ya. Kemudian mengamalkan, yang kedua, mengamalkan hasil mengaji. Intinya doktrin yang dipasang di selalu pendengar hanya mereka yang mengamalkan, yang amalnya murni Quran dan hadis yang diterima oleh Allah. Sedangkan golongan lain pasti mereka sifati bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, jelebut, mereka nggak diterima. Itu doktrinnya ini. Jadi kalau mereka melihat amalnya orang di luar mereka, itu langsung anunya sudah langsung bilang gak sah. Gua gitu. Sholat atau jungkir wali, apal Quran apa ya gitu mereka. Yang diterima hanya kami. Kejam sekali ya, kejam banget memang. Tapi mereka merasa bahwa itu tidak kejam, mereka itu keyakinan yang benar, perasaan itu. Kemudian membelo cara Jawa, bukan belot ya. Sebenarnya membelot aslinya, bukan belot ya. Maksudnya membela jamaah dengan tenaga, harta, dan kemampuan yang lain. Jadi mereka didoktrin jamaah kita ini jalan satu-satunya, harus dibelani, harus dijaga betul. Walaupun dengan pengorbanan apapun. Sehingga di sini ada masuk itu dalam rangka pembelaan ini, imam merintahkan doanya agar menyetorkan 10% dari penghasilan setiap bulan. Ada yang 7,5 dan seterusnya, disesuaikan dengan kepemilikan harta dia. Itu masya Allah, kalau kita ingat di dalam itu apa ya, ciri utamanya orang paham jamaah atau tidak. Itu biasanya kalau mau persenan setor itu tertib, itu paham. Ini jamaah yang top. Belakangan ini katanya kalau sampai 3 kali tidak setor itu sudah langsung dimurtadkan. Belakangan ini kalau sekali 2 kali masih diteliti, ini katut CRK ini. Kayaknya ini indikasinya itu katut yang keluar itu ya, tapi kalau sudah 3 kali mereka yakin, udah langsung, oh murtad kamu bukan jamaahnya Bapak Imam. Itu karena dianggap itu sebagai apa namanya, bukti ketaatan, kesungguhan dia sebagai jamaah. Kemudian ada sambung ini maksudnya acara-acara pengajian ya, dan sejenisnya, kumpul-kumpul gitu, musyawarah dan lain-lain. Mereka tujuannya itu, kata mereka itu, ini sambungnya jamaah dengan imam, Kalau sampai ini tidak dilakukan, berarti tidak sambung, putus talinya dengan imam. Kalau sudah putus tali, berarti baiatnya putus, dia nggak disaksikan sebagai jamaah. Kalau nggak disaksikan jamaah, ya berarti orang kafir sudah menurut mereka. Jadi sambung, mereka takut sekali. Walau ya mereka bisa kalahkan semua itu. Itu yang paling membuat kita masih kuat bertahan. Itu karena melihat yang bawah ini, kasihan orang-orang di bawah. Dibodoh-bodohin. On sambung, gak sambung, kan lo pun rokok.
setor persenan sampai gak popo gak iso bulan iki sok bulan ngarep di dobeli. Masya Allah. Itu. Sampai seperti itu. Jangan banyak terlalu mengenang, nanti sedih banget nah. Terlalu sedih nah. Kemudian taat kepada Allah, Rasul, imam. Ini ya program taat yang mereka bikin, itu taat kepada Allah, Rasul, itu Quran, hadis maksudnya. Terus imam. Tapi walaupun mereka bilang taat kepada imam ada batasan, kalau maksiat jangan ditaati, tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya Quran, hadis tergantung imam. Sampai menyampaikan ilmu itu seperti saya sebagai ulamanya, gak bisa bergerak apa-apa. Nyampaikan hadis yang sudah, padahal ya kadang-kadang ya sudah ada di kutubus sitah, nggak boleh kalau tidak dapatkan izin dari imam. Tapi mereka perhalus tashihkan kepada bapak. Nah, terus akhirnya imamnya ketakutan. Ada kata-kata tashih, terus membentuk tim penasehat. Siapa ketuanya? Saya. Namanya tim penasehat. Jadi susunannya organisasi siapapun yang nyusun itu harus dibawa ke pusat kalau mau disebar di jamaah, dan harus melewati tim pentasih. Ketuanya siapa? Saya. Giliran saya buat sendiri, ya, saya mau masukkan tauhid sedikit-sedikit. Nah, akhirnya diumumkan bahwa yang dibuat oleh Pak Khalil belum ditasihkan kepada Bapak Imam. Padahal imamnya itu nggak ngerti apa-apa, nggak bisa nasih apa-apa dia. Mama dia datang itu udah duduk dengerin, nyawangi wong ada gitu tak. Memang dia nggak ada kapasitasnya di situ. Itu. Kok semakin jauh ini? Ya. Itu kenangan masa lalu ya. Jadi taat itu mutlak ya. Makanya ada bahasa di sana itu taat swarga, ora taat neraka. Nah itu. Makanya yang ada indikasi-indikasi itu biasanya dipanggil. Kowe mbolo sapa? Mbolo Bapak Imam, apa mbolo Khalil gitu. Kayak itu ya. Jadi di sini pengetesan tantingan terakhir bab ketaatan. Kowe mbolo ndi? Kowe sik ngakui Pak Haji Sultan Aulia apa enggak? Seperti itu. Ini inti utamanya. Ya kalau diperpanjang lagi itu masih banyak tuh. Saya ada 30 poin insya Allah dalam pertemuan berikutnya nanti. Dan itu bisa dibaca digandengkan dengan 30 poin yang mereka sebarkan. Jadi setelah saya keluar dari Islam Jam, masih jam 10 ya? Saya ada waktu ya? Ya. Jadi setelah saya dan teman-teman para ustadz, para ulamanya yang lulusan Mekah itu keluar, mereka membuat 30 poin ciri-ciri orang yang berubah kepahamannya. Judulnya begitu. Tapi yang dimaksud oleh mereka itu orang murtad. Ciri-ciri 30 ciri-ciri orang murtad. Mereka bikin begitu. Nah, dari 30 ciri-ciri ini saya kemarin duduk sebentar, saya balik, saya serap intisarinya apa, pemahaman apa yang ada di dalam 30 poin yang mereka pegang. Nah, ini bukan naskah dari mereka, kita ambil makna tersiratnya. Mereka akan menyalahkan kita kesalahannya ini, kesalahannya dari sabar, terus kita balik, oh berarti pemahaman mereka seperti ini. Yang pertama itu definisi jamaah menurut mereka adalah berimam, berbaiat dan taat, bukan persatuan seluruh umat Islam di bawah seorang imam atau penguasa. Dan mereka menolak pengertian jamaah manhajiyah yang terdapat dalam sabda Nabi bahwa umat ini akan pecah belah menjadi 73, 72 diancam neraka, sedangkan yang satu dijamin surga. Intinya begini, dalam poin pertama mereka bilang yang keluar dari jamaah kita itu pemahamannya bahwa berjamaah menurut mereka yang keluar itu
persatuannya umat Islam dengan penguasa satu, bukan jamaah kita ini gitu. Bukan jamaah kita yang sekelompok dan bersembunyi dan paling murni Quran hadisnya, bukan kita. Jadi pemahaman mereka itu jamaahnya mereka gitu. Bukan jamaatul muslimin, jamaahnya umat Islam, bukan penguasa. Kemudian mereka juga nggak mau dengan arti jamaah manhajiyah yang kita terangkan tadi, dalil bahwa umat Islam akan pecah jadi 73, 72 masyarakat, yang satu itu disebut jamaah manhaj. Mereka nggak mau itu. Mereka dalil itu mereka pakai yang satu itu kami. Coba parah apa enggak? Di situ jadi dalil Nabi bersabda tahun itu mereka pakai yang satu di antara 73 itu adalah kami, jamaah kami Islam jamaah ini. Yang lainnya itu 72 semua. Itu kalau orang mau berpikir sehat, orang mesti nanya gini, apakah Nabi kenal sama sampean gitu? Kok iso nentokno jamaah itu jamaah sampean lho? Ono apa gak penjelasan di situ? Enggak ada. Memang mereka ya begitu itu. Kalau ditanya apa, dari mana kamu? Mangkulnya begini gitu. Mangkulnya dari pusat begini. Kalau seperti kekhilafahan Turki Utsmani ya, yang menaklukkan Istanbul, Konstantinia, itu Nabi sudah bersabda, Nabi masih hidup itu beliau sudah bersabda, besok akan ada seorang khalifah, penguasa, amir yang sebaik-baiknya khalifah dan bala tentara sebaik-baiknya bala tentara, mereka akan menaklukkan Istanbul. Nah itu dari kekhilafan Utsmani keberapa itu? Al-Fatih. Itu Nabi sudah bersabda. Lah ini yang LDI, yang Islam Jamaah ini ngaku bahwa 72 itu mereka wong Jobo itu. Yang satu ini kita. Maka kita seharusnya ditanya, mana penjelasannya bahwa yang satu itu kamu? Itu mereka tetap meyakini gondeli itu pokoknya sito ini, jamaah ini kita. Buktinya apa? Jawabannya tadi kalau ditanya buktinya, kita sudah punya imam, kita sudah baiat dari tahun 91. Ngono. Jadi menangnya itu menang ngotot aja, ngotot. Kasih tahu nggak mau. Terus jamaah yang sah di Indonesia, menurut mereka adalah jamaah mereka dengan imam pertama Pak Haji Nur Hasan, kedua Pak Haji Abdul Zahir, ketiga sekarang Haji Sultan Awal. Lainnya nggak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka meyakini ulil amri itu adalah imam mereka, bukan umara, bukan ulama di negara ini, bukan. Jadi ulil amri itu imam mereka. Yang keempat, mereka menolak jika jamaahnya disebut firqah, sebuah golongan yang memisahkan diri dari umat Islam dengan membentuk keimaman sendiri tanpa kesepakatan dari umat Islam. Mereka nggak mau dibilang firqah. Firqah itu kan memisahkan diri, mecah diri, itu nggak mau mereka. Mereka bilang kami nggak firqah, ada semua yang firqah, kami ini jamaah gitu. Jamaah ini maksudnya, padahal jelas-jelas dia berkelompok sendiri, eksklusif ya. Nah, yang keempat, mereka menolak ke jamaahnya disebut firqah. Yang kelima, mereka menganggap bahwa keimaman mereka sah walaupun tidak punya wilayah kekuasaan, tidak punya bala tentara, dan tidak mampu menegakkan hukum had, mendirikan negara. Ini kesimpulannya. Jadi imam mereka yang kondisinya seperti itu, tersembunyi, orang tidak kenal, itu mereka anggap sah. Tidak perlu wilayah, nggak perlu rakyat, nggak perlu, pokoknya mereka sah. Yang keenam, mereka menolak juga disebut sebagai golongan takfiriyah, yang suka mengkafirkan selain golongannya. Nggak mau mereka dibilang begitu, walaupun pada kenyataannya mereka menyatakan siapa saja yang tidak menetepi jamaah mereka maka Islamnya tidak sah, walaupun dia seorang muslim yang bertauhid serta melaksanakan syariat Islam semampunya. Mereka sebut itu kalimat itu. Jadi walaupun muslim bertauhid melaksanakan syariat Islam semampunya, kalau tidak bergabung dengan mereka kafir. Nah, pernyataan yang begitu mereka dibilang, kita bilang kamu berarti golongan takfir, ya nggak mau. Kami ini hanya menghukumi sesuai dengan dalil. Kami ini hanya membacakan dalil. Perasaan mereka begitu. Mereka menolak disebut sebagai khawarij gaya baru, karena merasa bentukan jamaah mereka bukan membuat negara dalam negara,
padahal pada kenyataannya imam mereka dianggap sebagai ulil amri dan mengatur segala hal yang harus ditaati oleh jamaah. Baik, kita sampaikan intinya. Jadi ketujuh ini sering teman-teman yang ini yang keluar, mereka kita bilang Anda itu khawarij gaya baru. Kenapa? Karena mengkafirkan umat Islamnya. Mereka nggak mau, justru mereka balik, Anda yang khawarij. Kalau ditanya kenapa kok kami khawarij, mereka bilang kharaja kan, khawarij itu kan keluar, Anda kharaja dari jamaah. Mereka nggak ngerti khawarij itu apa. Padahal khawarij itu hanya penamaan sebuah golongan, di mana golongan ini ciri khasnya adalah mengkafirkan golongan lain. Sejarah mencatat begitu, mengkafirkan Khalifah Ali, mengkafirkan Muawiyah, sehingga membunuh umat Islam gara-gara dianggap melakukan dosa besar. Itu khawarij. Mereka nggak ngerti khawarij itu apa. Kalau dibilang Anda khawarij gaya baru itu kadang mungkin teman-teman nyebutnya khawarij banci, ngafirin orang tapi nggak seperti yang dulu bunuh langsung orang, nggak, banci, takut. Khawarij tapi takut, tapi khawarij akidahnya. Mereka nggak mau. Dia bilang, wah kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami orang jamaah, kami orang iman, bukan khawarij. Anda yang khawarij. Kenapa kami khawarij? Kalau kita tanya begitu, jawabannya Anda keluar dari jamaah kami, makanya itu khawarij. Kasihan banget sebenarnya. Semoga mereka ada yang mendengar ya. Kewajiban berjamaah menurut mereka termasuk akidah, bukan muamalah. Jadi mereka tempatkan keyakinan mereka beriman itu akidah. Itu dalam pernyataan mereka nomor 9. Sedangkan kita bilang muamalah. Mereka nyalahkan kita yang keluar bahwa berimam, berbayat itu masalah bermuamalah dengan pemimpin, siasah. Mereka nggak mau. Mereka nyata itu bukan muamalah, itu akidah. Akidah itu berarti penentu surga neraka seseorang. Berarti kan mereka bikin akidah sendiri itu. Begitu berarti. Yang 10, mereka meyakini bahwa berjamaah itu adalah syarat sahnya Islam. Ini sudah tadi. Bukan hanya sekedar kesempurnaan dalam Islam. Mereka syaratkan Islam tadi sudah kita jelaskan. Itu jelas pemalsuan agama itu. Yang 11, mereka merasa di jamaah telah diperdalam akidah dan tauhid. Jadi poin ke berapa? Ke-11 ini mereka ingin menipu jamaahnya dan menipu kita yang keluar maksudnya. Kata mereka, orang-orang yang keluar itu menuduh kita nggak dipelajari akidah dan tauhid. Padahal sampai sekarang ya nggak dipelajari. Ada nggak ya di sini yang baru keluar yang dipelajari akidah tauhid? Nggak ada. Mereka katakan begini, imamnya yang bilang, wakil-wakilnya, kita belajar Quran hadis itu sudah otomatis belajar akidah tauhid, kata mereka. Mengapa mereka bilang begitu? Karena mereka memang nggak ngerti akidah tauhid, itu nggak ngerti. Sehingga dengan belajar Quran hadis, makna keterangan itu mereka sudah merasa belajar. Padahal akidah tauhid itu pembahasan khusus dari para ulama itu nomor 1, apalagi dari Mekah Madinah ya. Yang ke-12, mereka meyakini bahwa isnad yang dimiliki mereka tidak terputus, walaupun sanadnya Pak Haji Nur Hasan sudah tidak bisa ditelusuri asal usulnya. Jadi mereka itu ngerti kalau isnadnya pendiri jamaah mereka yang pertama nggak bisa ditelusuri, nggak ada asal usulnya, tapi mereka tetap meyakini bahwa itu yang paling muttasil, paling sambung. Ini kan akal pikiran kebalik toh. Namanya sambung muttasil itu kan harus otentik, harus nyata. Gurunya mana, buktinya mana. Ini nggak ada buktinya, mereka sudah tahu, tapi tetap bilang sana itu palsu, sini yang asli, yang murni. Ngono ya jamaahnya di bawah ya mantuk semua. Mereka tidak memberikan warisan kepada ahli waris. Ini sudah tadi 16. Mereka meyakini bahwa nasihat pokok yaitu 5 bab yang ada pada mereka tidak monoton dan tidak perlu memperluas ilmu. Jadi cukup 5 bab. Doktrin itu nggak perlu banyak-banyak ilmu, nggak perlu banyak, cukup 5 bab. 17, mereka meyakini bahwa infak persenan tidak bid'ah.
dan tidak memberatkan jamaahnya serta penggunaannya dan pencatatannya sudah jelas transparan. Intinya begitu. Sudah kita terangkan tadi, ada penarikan 10%, yaitu yang bid'ah, yaitu yang memberatkan, itu memalsu hukum-hukum terkait masalah zakat. Itu jelas, sangat jelas penyimpangan mereka. Terus mereka mewajibkan sambung jamaah 18, 19. Intinya di 18 itu sambungnya imam dengan ru'yah, bukan pengajiannya. Kalau kita kan bilang yang wajib itu mencari ilmunya, mereka enggak. Yang wajib itu datangnya. Perkara di situ ngantuk, orang ngantuk, wis pokoknya teko, sambung ketok. Nah, itu jelas kesesatan, saudara, jelas pembodohan umat ini. Kedua, ke-19 ya, mereka meyakini taat kepada imamnya tidak termasuk syirkut ta'ah, nggak termasuk, walaupun ijtihad imamnya bertentangan dengan syariat. Mereka setuju jika jamaahnya melakukan taklid buta. Intinya begitu. Jadi kita tegur mereka, kalau taat kepada imam tanpa dalil namanya syirkut ta'ah. Kalau sampai ngikut aja tanpa dalil itu namanya taklid buta. Mereka nggak mau. Nggak ada di jamaah ini syirkut ta'ah, nggak ada di jamaah ini taklid buta. Semua pengakuan mereka semua berdasarkan dalil kuannya. Mereka meyakini yang keluar itu hukumnya apa? Murtad, walaupun masih berpegang pada rukun iman, rukun Islam dan syariat agama, tetap murtad hukumnya menurut mereka. 21, mereka meyakini jamaah mereka dan orang-orang yang keluar tidak seharusnya bersaudara, tidak harus bermusuhan, walaupun yang keluar masih beragama Islam. Nah, ini teman-teman mengalami semua nih. Ada anak diusir, ada istri diceraikan, pokoknya harus bermusuhan, nggak boleh. Apalagi ketemu saya, nggak bisa lari pontang panting, nyawa ngemoh, karena Khalil bahaya, itu punya jin, punya sihir. Saya dianggap tukang sihir, masuk. Waliyadzubillah. Padahal dulu saya kalau kesini ini, wah sambutannya luar biasa. Sekarang saya dibilang tukang sihir. Fitnah itu, fitnah kecil. Kemudian mereka punya ijtihad keimamannya masalah asad, persinas. Mereka punya silat namanya asad ya, persinas. Mereka menganggap itu tidak maksiat, walaupun bela diri tersebut dikembangkan di lingkungan takfiri dan berpotensi membahayakan bagi umat Islam yang lain. Jadi mereka punya pergerakan itu sampai sekarang ya. Kalau ingin tahu, mungkin ini sudah digerakkan mereka dengan kita ngaji di sini. Jadi dari persinas, bolo pendem, ada yang memata-matai, itu mereka begitu. Jadi punya pasukan. Dan itu kalau sampai berkembang terus, memang berbahaya kalau mereka punya kekuasaan. Ya karena mereka terlatih. Bahkan ada yang mitra Polri itu. Waliyadzubillah. Makanya kita harus kasih solusi, kasih penjelasan kepada kepolisian bahwa kondisi mereka seperti ini, semampu kita, agar mereka berhenti gitu. Berhenti dalam arti kalau kegiatannya bagus, tidak terbawa oleh akidah yang menyimpang dalam hati, bagus. Jadi kalau orang hanya lihat luarnya, lahirnya bagus, mereka kerjasama dengan polisi, mereka ikuti kegiatan persinas, ikuti, bagus. Tapi karena dibawa dengan keyakinan yang nggak benar tadi, contohnya apa? Nanti kalau mereka tanding dengan orang luar, sikat aja, mati benong kafir kok. Coba, kan nggak sebatas itu. Yang terpikirkan masalahnya karena keyakinannya ini. Teman-teman kita yang dari TNI, bukan dari sini ya, yang teringat masa lalu dia jadi komandan, sering mukuli anak buahnya. Tanya ke saya, bagaimana tobat saya ini Ustadz, katanya, setelah keluar dari Islam Jamaah ini. Saya dulu mukuli anak buah saya, semau saya mati ben. Ada semaput itu saya siram dan tak pukuli lagi. Nah, kenapa nih? Ya enggak jamaah, kafir mati ben. Loh, itu orang Islam, saya bilang. Itu saya, iya Ustadz, cari sama cari itu.
Hari itu telponi satu-satu, ada yang sudah jenderal juga katanya, minta maaf. Saya minta maaf pukul sampean, bukan melatih sampean. Siap jenderal. Subhanallah. Seperti itu saudara. 24 meyakini bahwa ijtihad keimaman mereka mengenai apa itu? Senkom. Nah ini yang mitra Polrinya ini. Tidak maksiat walaupun kegiatan budi luhurnya sering melewati batas dengan berasiasian terhadap orang kafir. Ini sampai masuk ke gereja-gereja ini. Dulu kita tegur, janganlah, jangan seperti itu. Kalau jaga ya jaga umum, jangan sampai bila-bila ini masuk gereja barang. Nah, itu mereka bilang ini berdasarkan ijtihad Bapak Imam tidak maksiat. Sampai segitu itunya. Mereka menganggap salah orang-orang yang menganjurkan para wanita bercadar dan laki-lakinya pakai gamis. Anti mereka. Lagi sekarang kayak gamis, wah golongannya qalil itu, murtad kafir. Mereka larang pakai gamis ini. Jenggot ini dilarang mereka. Infonya begitu. Infonya. Kalau yang gamis itu mulai saya masih di DNA, masih di dalam, sudah dilarang di pondok, nggak boleh pakai. Ojo tiru-tiru wong munafik. Insyaallah, hebat banget pokoknya mereka. Mereka meyakini tidak memfitnah dan tidak mendolimi orang-orang yang dimaklumat, yang dimurtadkan, walaupun keimaman mereka tidak memberikan kebebasan kepada jamaahnya untuk bertabayun. Jadi diyakinkan kepada jamaahnya bahwa mereka itu tidak menganiaya kita-kita yang keluar, nggak mendolimi. Mereka alasannya, kami ini sebagai pengatur, sebagai imam, memberikan batasan kepada anda semua supaya putus hubungan karena menjaga keimanan anda. Jadi jangan tabayun kepada mereka. Nggak maksiat, ini bagus ini. Nah kita dulu bilang yang nggak tabayun maksiat tuh, mereka nggak terima tuh. Dijadikan poin nomor 28. Kami tidak maksiat, kami menyelamatkan jamaah supaya tetap paham jamaah menurut mereka begitu. 29 orang-orang yang keluar itu memposting tulisan-tulisan, video-video dan rekaman suara yang memberikan pemahaman menyimpang kepada jamaah. Artinya hati-hati, jangan bergabung mereka, jangan mendengarkan suara-suara yang mereka post. Yang teman-teman kita yang memang ada kesulitan, memang kita kumpulkan dana-dana dari yang lain semampunya untuk membantu teman-teman kita yang kesulitan. Memang, tapi apa uang mereka ngumpulin uang, kasih tahu ini. Yang kedua, kalau anda punya saudara, punya teman, punya tetangga LDI yang masih seperti itu, datangi aja kalau anda berani. Anda berani kalau berani ya. Niatnya amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan ikhlas kita karena Allah. Kan mereka saudara muslim kita, jadi kita kasih tahu yang begini ini sampean salah gitu lah, sampean robah, sampean punya imam, sampean baiat terus bilang sah, baru sah Islam, ini salah, nggak benar itu, sampean robah, sampean jangan ngafirkan umat Islam yang lain gitu. Dengan modal seperti ini insya Allah niatnya begitu. Apa bahasanya? Intinya berdakwah amar ma'ruf. Saya juga nggak ada beban saya menyampaikan ini karena saya mengalami sendiri. Ini bukan fitnah, ini ya seperti itu adanya sampai saat ini. Nah saya di mana-mana juga nggak berhenti mengingatkan. Seperti ini, kalau mereka dengar, mereka anggap ini sebagai fitnah di mereka, atau anggap sebagai apa ya bahasanya itu, kalau cara-cara itu mudal-mudal. Nah, ya. Kalau bagi saya enggak. Saya alhamdulillah. Saya niatnya amar ma'ruf, saya niatnya kasihan mereka. Karena dari saya pribadi dan teman-teman enggak didengarkan oleh mereka. Barangkali kalau yang lain-lain menyuarakan ini, ya, yang punya kekuasaan di negara ini, pemerintah bisa menyikapi ini juga, bagaimana menangani golongan aliran seperti ini. Kemudian dari majelis ulama kita juga sudah berkali-kali, mereka juga sudah jelas tentang dalamannya LD ini seperti apa, tadi sudah dibacakan. Tinggal mereka memfatwakan ini, kalau tidak berubah berarti ini sesat gitu. Ini aliran menyimpang di Indonesia, diumumkan dari kepolisian juga demikian, ya. Jangan sampai apa namanya di masa yang akan datang tertipu, jangan. Dilihat kalau ada mungkin dari Senkom misalnya dekat-dekat, kasih tahu, kamu nggak mengkafirkan saya dong.
Itu aja. Makanya dijelaskan seperti ini supaya jelas. Kalau mungkin ada bapak polisi di sini, barangkali ada dari Intel barangkali. Jadi kami menyebutkan seperti ini supaya bapak-bapak tahu itu aslinya seperti ini, nggak berubah sama sekarang. Maka bisa disampaikan, kamu seperti ini kan, nah ini nggak boleh. Ini secara undang-undang negara kamu juga salah. Berarti persenan itu salah secara undang-undang keuangan di negara ini. Sebenarnya kalau mau dibuka itu salah, penarikan atas nama agama, atas nama ini itu ada masalah hukumnya itu nanti. Ya, yang seperti itu kita kasihan dengan mereka. Kalau mereka sudah berubah, Islamnya sudah benar, akidahnya sudah selesai, tidak ada masalah. Nah, begitu pula jika kita mendapati aliran lain, kelompok lain yang sejenis ini, ya kita juga nggak diam. Seperti yang baru diselesaikan siapa? Yang sejenis ini ada banyak, ada persenan juga. Zaitun. Nah, itu bisa diselesaikan walaupun nggak tahu kasusnya gimana sekarang lanjutan, tapi kan mencuatkan orang jadi tahu ini Islam Jamaah yang ada di LD sebenarnya harusnya digitukan, ya. Harapan kita begitu dengan penjelasan ini. Tidak ada tendensi apa-apa, kita buka apa adanya, niatnya kita baik, kita hanya menerangkan kekeliruannya ini. Kalau mereka sekarang baik, ya, dengan pemerintah baik, dengan aparat kepolisian baik, dan baik, itu total lahirnya seperti itu. Tolong dikoreksi lagi, apakah batinnya begitu? Kalau kita yang sudah keluar ini sampai sekarang tetap masih menyaksikan mereka tetap seperti itu, seperti yang diterangkan dari tadi. Yang berkuasa, yang punya kewenangan, yang punya hak untuk berfatwa, silakan segera berfatwa. Tadi disebutkan kesalahan-kesalahannya, insya Allah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.